Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di kelas terbuka ya. Sekarang kita lanjutkan lagi tutorialnya nih ya, masuk ke tutorial nomor 34 ya. Kita akan membahas tentang copy untuk nesting list ya. Nah, jadi sekarang kita akan coba lihat dulu ya, seperti biasa nih, dari tutorial sebelumnya kita udah punya ini kan ya. Adalah 1, 2 gitu ya, terus kita punya data yang ke 1 gitu ya. Kita bikin yang simpel dulu aja teman-teman semua, biar nggak bikin pusing, oke? Nah, ini adalah kayak gini ya, terus kita bikin sebelumnya itu adalah kan ini kita punya data 2D gitu ya. Terus kita punya data 1, 0 sama data 1 gitu ya. Oke, gampang banget ya. Ini langsung perintahkan aja F kayak gini. Terus data sama dengan taruhkan di sini ya. Adalah data 2D ya. Oke, udah nih. Sekarang kita keluarin ya. Kita keluarkan itu adalah hasil dari matriksnya. Bukan matriks Bang, matriks sih, tapi ini adalah nested list ya. Itu adalah hasil dari nested list-nya ya. Nah, sekarang gini, mungkin dari sebelumnya itu kita masih belum membahas ya bagaimana mengambil data ya. Oke, kita bikin gini ya. Mengambil data untuk nested list adalah seperti ini teman-teman semua. Misalkan nih, saya ambil, misalkan kita ambil ini adalah data gitu ya. Data misalkan sama dengan, data 2D ya. Kalau kita ambil 0 gini ya. Nah kan ini kita punya datanya adalah yang mana tadi Bang? Coba ini adalah Python terus main.py gitu ya. Nah ini adalah kan ini data ke 0 ya, data ke 1. Nah kalau gini doang ya yang kita ambil itu adalah data yang pertama ya. Nih data ini gini terus kita kasih data gitu ya. Nah ini yang keluar adalah data pertama teman-teman semuanya, lihat. Yang ini ya. Nah terus Bang, gimana caranya kalau mau ngambil yang depannya aja? Nah cara ngambil depannya aja kita pakai lagi satu lagi di sini. Oke, sehingga yang kita dapatkan adalah yang ini aja. Oke, kalau mau ngambil yang dua gimana Bang? Ya udah ini kita 0, 1 ya. Oke, jadi ini kayak step pertama masuk ke listnya, terus yang ini masuk ke dalam list yang ada di sini ya. Sekarang jadi kita ambil 2 ya. Betul ya. Oke, kalau yang 3 gimana? Berarti 1, 0 ya. Dan seterusnya teman-teman semua. Gampang banget ya, gampang banget. Oke, itu adalah cara mengambil data ya. Mengambil data dari nested list ya. Nested list. Oke, keren abis. Udah nih. Nah, sekarang saya ingin ngeluarin dulu si address ya. Karena kita mau bahas tentang copy teman-teman semua. Jadi sekarang kita bikin dulu di sini ya. Ini adalah data 2D underscore copy ya. Sama dengan data 2D, titik copy, copy the Sailor Man. Nah, kalian tahu nggak sih Popeye? Wah, kayaknya udah enggak ya anaknya sekarang, atau Popeye nggak sih? Nggak tahu ya kayaknya. Nah, ini kita bikin dulu di sini ya. Kita bikin gini ya. Taruh di sini data copy gitu ya, data copy kayak gitu. Terus kita bikin data 2D underscore copy ya. Oke, nggak ada yang bedanya, sama aja. Oke, masih sama aja. Sampai sini masih sama aja ya. Oke, sekarang gini. Sekarang saya mau ngeluarin dulu address-nya ya. Address semuanya, oke. Pertama ya, kita bikin print. Oke, kayak gini. Ini adalah kita bikin address, data 2D ya. Oke, kayak gini. Oke. Kita keluarin. Di sini adalah dengan mudah ya, kita punya hex, ID ya. ID dari data 2D ya, yang ini. Terus kita juga punya, ini kita geser dulu aja ya biar kelihatan semua. Nah, kayak gitu. Nah, terus saya akan kopikan ini dan saya mau ngambil data dari copy-nya ya. Ini data address asli. Oke, gini aja ya, asli. Ini address copy ya, biar dia enak kita bacanya ya. Oke, yang ini kita kasih underscore copy kayak gini ya. Nah, coba kita keluarin di sini. Ini yang terjadi ya. Nah, sekarang dua-duanya udah beda. Oke. Ini adalah address dari asli dan copy ya. Nah, tapi ya, sekarang kalau kita ambil, sekarang ini adalah print. Oke, kita bikin adalah address dari member ya. Member. Yang ke 1 ya. Berarti kita ambil dari member pertama ya. Coba kita copy lagi ke sini. Ya. Nah, caranya gimana? Tadi ya, kita ngambilnya pakai 0 dan 1 dan seterusnya ya. Kita bikin gini. Ini adalah 0, Terus kita ambil di sini adalah 0. Coba kita keluarin ya. Apa yang terjadi teman-teman semua? Lihat. Untuk si listnya sendiri, yang utamanya ya 2D sama copy addressnya udah beda.
Tapi si address aslinya yang member ke-1 itu masih sama ya antara yang atas sama yang kedua. Jadi kalau misalkan ya ini kita copy dulu ya, maka saat kita rubah ya, misal nih ya yang ini kita rubah jadi 5 gitu ya. 5 gini. Yang terjadi adalah ya ini. Oke, lihat. Si data sama copy dia akan berubah. Kenapa? Karena address-nya yang komponennya dia yang ini itu masih sama ya. Sehingga saat kita rubah-rubah dia juga akan ikut berubah gitu ya. Jadi ini masih sama nih. Nah, sekarang coba kalau kita bikin di belakangnya ada 10 misalkan gini ya. Apa yang terjadi? Coba kita ganti yang data. Coba ya, kita ganti data 2D. Berarti ini kan yang ketiga ya. Yang kedua ya. Yang kedua adalah 10, kita ganti jadi 9. Oke. Coba kalau yang bukan list gimana? Nah, lihat yang bukan list kan ini 10-10 ya. Kita rubah jadi 9. Nah, dia tetap 9. Yang ini nggak rubah. Maksudnya yang ini tetap 10. Ya, nggak berubah jadi 9. Bolak-balik ya gitu ya. Jadi yang bukan list bisa di-copy ya, tapi yang list ternyata nggak bisa di-copy. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah kalau misalkan kita punya di sini ya copy, oke, yang ini ya yang dia copy itu adalah kalau kita punya gini, oke. Nah ini kan kita tadi punya 2 ya, ini ada list di sini, ini ada list, ini ada angka kan ya. Nah, yang angka itu bisa di-copy. Oke. Yang list, yang di-copy apa? Yang di-copy adalah address-nya. Gitu ya. Address-nya. Yang ini juga sama adalah address-nya. Gitu. Sehingga ini kita sebut sebagai shallow ya. Atau cetek. Atau rendah ya. Atau apa sih? Ya kebalikannya dalam ya. Cetek ya. Atau cetek lah ya. Shallow copy gitu ya. Maksudnya itu kalau ini tuh nggak dalam kopinya ya. Nah berarti kita harus sebenarnya mengcopy semuanya. Nah sehingga kita harus pakai satu lagi namanya itu adalah deep copy teman-teman semua ya. Deep copy ini yang harus kita gunakan. Jadi hati-hati ya saat kita mengcopy untuk si list yang nested ya. Oke kalau gitu kita bikin ya. Coba kita gunakan. Oke, deep copy. Nah, sekarang gimana caranya pakai deep copy ya? Nah, deep copy kita harus mengimport dulu ya. Oke, gini. From copy import deep copy itu dia. Ya. Sehingga kita tadi udah punya datanya ya. Kita punya data ini. Oke. Ya, data 2D kita copy lagi di bawah deh ya. Kita taruh di sini. Ya, terus kita punya data yang baru ya. 2D ini adalah deep copy ya. Gini, gimana nulisnya? Gini, deep copy. Oke, kita masukin si data 2D-nya. Oke, jadi dia mengcopy secara rekursif ya, teman-teman semua. Oke, nggak percaya Bang, nggak percaya. Kita tentukan dulu ya. Keluarin dulu si address-nya. Oke, ini kan 2D nih, yang ini kita ganti ya. Yang ini jadi ke sini. Ini deep, oke. Nah, apa yang terjadi nih ya? Coba kita keluarin. Ya, lihat. Ininya udah rubah? Masih sama ya dengan yang atas ya. Jadi dia akan berubah juga. Coba sekarang kalau kita pakai yang ini ya. Kita ambil address dari member yang ke-1 ya. Ini kita ambil. Kita kopikan ke bawah. Di sini. Oke. Kita kopikan. Ini terus ini berarti menjadi deep copy ya yang bawah ya yang ini ya. Oke. Kita coba aja lihat ya. Bagaimana hasilnya. Nah lihat. Sekarang hasilnya akan berbeda teman-teman semua yang asli sama yang copy. Oke. Nah, berarti sekarang lihat nih ya. Kalau misalkan ya saya print semuanya ya di bawah ya yang ini ya. Yang ini kita print di bawah sini. Oke. Di sini ya, kita kopikan semua ya. Yang ini juga kita copy. Ini adalah deep copy gitu ya. Yang ini juga menjadi data deep. Oke. Nah, kita rubah ya di sini. Coba kita rubah membernya yang tadi ya. Ini kan jadi 5 nih. Kita rubah jadi misalkan berapa ya? Kita jadi 30 deh biar kelihatan ya. Oke. Ini kita clear. Dan kita clear Bang. Ini dia. Kita keluarin. Iya. Kita clear lagi. Mana? Nah, ini ya. Coba kita keluarin. Lihat.
Ya, yang data sama copy berubah ya, 30-30. Yang data div enggak ya. Nah, jadi, oke, kesimpulannya ya, kalau kita punya member-member kayak nested list ya untuk listnya, kita nggak bisa menggunakan copy aja kayak gini ya. Kita harus menggunakan yang namanya adalah div copy ya. Dengan cara ini ya, kita harus mengimport library dari copy package-nya. Itu adalah tools-nya itu adalah div copy ya, yang dimana kita pakai dengan seperti ini. Sehingga nanti kalian nggak pusing kalau misalkan bekerja menggunakan nested list ya. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini dulu tutorialnya ya. Nah nanti setelah ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara melooping list ya, baik itu yang nested, baik itu yang normal list, itu gimana caranya ya, sambil kita belajar tentang enumerate ya di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman semua, jadi sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya di mana kita akan membahas tentang looping ya untuk list. Oke teman-teman semua, jadi see you next video, keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya, bye.